Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hada Azim Hussein dengan Prodi Mekatronika B-Pagi Politeknik Negeri Batam. Akan menjelaskan mengenai sistem klasifikasi citra menggunakan fitur histogram oriented gradients dan juga menggunakan support vector machine untuk image classification-nya. Oke, jadi langkah pertama adalah kita menentukan dulu modul-modul yang kita butuhkan. Langkah selanjutnya adalah kita unduh data set dari MNIST, yaitu gambar tulisan tangan. Kita ambil menggunakan metode FetchOpenML, lalu kita simpan ke dalam dua variabel yaitu X dan Y. X ini adalah image atau citranya, sedangkan Y adalah labelnya. Lalu kita bagi menjadi dua, data train dan data test. Untuk data train, kita ubah menjadi array dengan isi 1000 data pertama. Lalu untuk data testingnya, kita gunakan 10 gambar pertama dan 10 label pertama. Setelah kita inisialisasi data train dan data test, langkah selanjutnya adalah kita ekstraksi fitur menggunakan histogram oriented gradients. Kita ekstraksi dengan cara for looping, inisialisasi variabel image dalam data train, lalu kita ambil fitur dan citranya menggunakan metode hawk dengan parameter variabel image yang adalah xtrain. Kita reshape, kita ubah pixel dari gambarnya menjadi ukuran 28 kali 28 pixel dengan orientasi histogram of oriented gradients-nya yaitu 9 dan jumlah pixel tiap selnya adalah 8 dan jumlah sel dalam satu blok adalah 2 kali 2. Untuk visualize-nya true, blok 6 juga L2. Lalu kita pen, kita masukkan hop fitur train-nya. Hop fitur train ini kita mengambil data dari fitur yang sudah diekstraksi menggunakan metode hop. Lalu untuk data array citranya, kita menggunakan data dari variabel hop image. Setelah itu, kita ubah data array ini ke dalam satu variabel array, yaitu menggunakan metode N atau NumPy array. Dengan isinya adalah hop fitur train dan untuk citranya berisi array jumlah hop image train. Jadi isinya pun diambil dari for looping ini. Setelah ekstraksi fitur untuk data train sudah dilakukan, langkah selanjutnya adalah mengekstraksi fitur untuk data testing. Pertama kita alisasi dulu variabel NumPy, variabel array-nya array kosong. Lalu ini array kosong kita isi dengan variabel fitur dan hawk image. Variabel hawk image dan fitur ini adalah data yang sudah diekstraksi menggunakan metode hawk dengan parameter sama seperti di atas. Lalu kita masukkan hasil dari ekstraksinya. Untuk fitur kita masukkan ke dalam array yang sudah disediakan yaitu hawk fitur test. Dan untuk citranya kita masukkan ke array yang sudah disiapkan yaitu hawk image test. Setelah array terisi, kita masukkan ke dalam satu variabel menggunakan metode NumPy array. Jadi hop fitur test dan isi data tadi yang sudah dimasukkan ke dalam array hop fitur test kita masukkan ke dalam variabel lagi. Untuk fitur kita masukkan ke hop fitur test underscore np. Untuk citra kita masukkan ke hop underscore image underscore test underscore np. Setelah itu kita normalisasi fitur hop tadi menggunakan metode standar scalar. Lalu kita jadikan ke dalam variabel scalar supaya lebih mudah diketik. Jadi hop fitur train scalar, train fitur hop yang sudah dinormalisasi skalanya dengan cara scalar tadi ini menggunakan ditambahkan metode fit transform yang isinya adalah hop fitur train underscore np. Nah, untuk data test yang kita mau normalisasi skalanya menggunakan metode transform ini untuk data test. Jadi tidak menggunakan fit transform. Fit transform hanya untuk data train, data test menggunakan transform saja. Lalu kita masukkan hop fitur test NP. Setelah kita normalisasi skalanya, setelah itu kita training model datanya menggunakan SVM. SVM yang digunakan sendiri adalah metode SVC. SVC kita isi dengan parameter kernel linear dan C float 1. Lalu SVM model tadi ini adalah metode SVC. Kita sandingkan dengan metode fit dengan isi parameter adalah hop fitur train scalar yang adalah data uji fitur dari histogram of oriented gradient yang sudah diekstraksi menggunakan hop lalu dinormalisasi skalanya.
Dan parameter kedua adalah fitur dari data train yang di awal tadi. Setelah sudah di-train, selanjutnya adalah membuat variabel operasi untuk memprediksi datanya. Oke, untuk prediction, kita menggunakan SVM model juga. SVM model ini yang dari SVC tadi. Lalu metode yang digunakan adalah predict, memprediksi Hawk Feature Test Scaled, yaitu fitur data uji yang sudah diekstraksi dan sudah dinormalisasi, kita prediksi. Lalu hasil prediksinya kita masukkan ke sini. Selanjutnya adalah evaluasi performa. Ini adalah operasi untuk evaluasi performa. Yang pertama yang akan kita evaluasi adalah confusion matrix-nya, yang kedua adalah precision, dan ketiga adalah akurasi. Confusion matrix menggunakan metode confusion matrix, dan untuk akurasi kita menggunakan metode akurasi score, dan precision untuk masing-masing parameter kita isi dengan label data test dan data hasil prediksi tadi. Selanjutnya untuk akurasi juga sama parameternya y-test prediction, dan untuk precision juga sama ditambahkan dengan average rata-ratanya. Rata-ratanya itu yang kita gunakan adalah weighted. Setelah itu kita tampilkan hasil dari evaluasinya. Setelah itu kita membuat fungsi void untuk menampilkan gambar dataset dan gambar hasil ekstraksi fitur. Kita tampilkan nanti kedua gambarnya. Setelah itu kita tampilkan juga plot untuk confusion matrix. Ini ada fungsi untuk menampilkan baik gambar maupun confusion matrix secara bersamaan. Lalu kita panggil fungsi tadi dengan isi parameter adalah data gambar yang akan kita uji dan data Hawk image test yang saya ambil dari sini. Oke, langsung saja kita jalankan bagaimana hasilnya. Nah, jadi ini adalah plotting dari citra dari gambar dataset. Oke, dapat terlihat. Oke, nah ini ya. Yang pada figur pertama, ini yang ada dua gambar. Yang gambar 50419213114 ini adalah dataset yang akan kita ekstraksi dan kita masukkan ke dalam model machine prediction. Nah, dan yang di bawahnya adalah gambar hasil ekstraksi dari dataset tersebut menggunakan histogram of oriented gradient. Yang ini untuk 5, yang gambar kedua ada 0, 4 diekstraksi menjadi seperti ini, 1 bila diekstraksi menjadi seperti ini, 9 seperti ini, 2 seperti ini, 1 seperti ini, 3, 1, dan 4. Dan yang kedua, figur kedua adalah plotting dari confusion matrix. Ini menandakan kesesuaian antara label yang kita gunakan dan hasil prediksi. Jadi di sini untuk dataset yang kita gunakan adalah 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 9, bukan 6. Ini saya tidak tahu kenapa bisa 6, padahal menggunakan variabel yang sama. Dan ini juga 0, 1, sampai 9 predicted labelnya. Jadi bisa kita lihat yang diprediksi oleh sistem 0 hanya ada 1. Oke, kita bandingkan dengan gambar di atas. 0 ada 1. Berarti benar, 0 hanya ada 1. Lalu untuk saat sistem membaca angka 1 ada 3 buah angka 1. Untuk di gambar ada 3 angka 1. Berarti sama, 3 angka 1 sesuai. Lalu yang untuk angka 2 sistem membaca 1 buah angka 2. Dan di dataset yang kita gunakan hanya ada 1 angka 2. Begitu pula dengan angka 3. Di dataset hanya ada 1. Dan sistem membaca hanya ada 1. Berarti sesuai. Dan untuk angka 4 kita menggunakan dua dataset. Apakah benar? Oke, benar. Ini angka 2 pertama, angka 4 yang pertama dan ini angka 4 yang kedua. Dan sistem pun membaca angka 4 ini ada 2 buah. Berarti sesuai juga. Dan untuk angka 5, sistem membaca 1 buah angka 5. Dan di dataset yang kita gunakan ada 1 buah angka 5. Sesuai. Dan yang ini adalah di plotting tertulis angka 6 meskipun tidak ada angka 6. Dan di true label pada plotting atau datasetnya ini juga dibilang angka 6, padahal tidak ada angka 6. Saya tidak tahu kenapa. Dan saya ganti juga menggunakan parameter labels. Saya tulis manual dengan parameter, hasilnya malah makin kacau. Jadi 248. Jadi true label dan predicted label malah jauh lebih kacau daripada ini. Jadi yang inilah yang paling mendekati yang saya gunakan. Dan ini bisa saya buktikan bahwa data yang saya masukkan benar adalah di sini. Plotting confusion matrix. Ini confusion matrix, metode confusion matrix menggunakan variabel confusion matrix. Sedangkan variabel confusion matrix berisi metode confusion matrix dengan parameter data test label dan data prediction. Data prediction berisi parameter Hawk feature test scaled. Hawk feature test scaled adalah dari Hawk feature test NP. Hawk feature test NP ini adalah nilai fitur label dari fitur test ini. Nah, yaitu nilai dari fitur ini. Jadi nilai fitur ini sesuai
Nilai prediksinya kalau yang di terminal yang muncul, saya buka lagi. Nih, nilai prediction berarti muncul di predicted table. Prediksinya adalah 5, 0, 4, 1, 9, 2, 1, 3, 1, 4. Berarti harusnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Namun yang muncul pada plotting confusion matrix tidak ada angka 9. Mungkin karena modul tersebut tidak bisa menampilkan angka yang tidak berurutan. Jadi berdasarkan dari hasil perhitungan terminal ini dan yang di sini, akurasi yang didapatkan adalah 100%, tidak ada salah. Presisi juga 100%. Hal ini juga bisa dibuktikan dengan munculnya class prediction dan class test adalah sama, 100% sama. Oke, jadi begitu cara mengklasifikasi data image menggunakan support vector machine dan ekstraksi fitur dari citra menggunakan histogram of oriented gradients. Sekian, terima kasih telah menonton. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.